Kaki saya belum diapa-apain. Terus entah berapa hari kemudian kaki saya dioperasi langsung menghitam Kak, langsung busuk. Pada saat itu dilarikanlah ke Medan, langsung dilihat ini nggak bisa lagi diperbaiki, langsung divonis untuk diamputasi. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi yang Oke, di episode kali ini kita kedatangan lagi satu orang tamu yang tadinya hidup di dunia gelap, tadinya hidup di dunia malam, di dunia yang serba suram, tapi kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hampir masuk penjara, benar ya? Iya. Pernah diuber-uber polisi, hampir mengalami kematian, gitu ya, sampai akhirnya harus kehilangan satu buah kakinya, tapi karena dengan cara yang demikian akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bertobat dan sekarang melayani Tuhan dengan luar biasa ya. Iya. Dan langsung aja kita kasih tepuk tangan untuk Immanuel Tampu Bolon. Kok gua keskip ya namanya ya. Biasanya saya tuh hafal gitu, apalagi nama-nama yang ada unsur-unsur rohaninya gitu ya. Immanuel Tampu Bolon itu nama asli ya? Iya. Nama pemberian orang tua ya? Iya. Luar biasa. Kamu tahu kan artinya Immanuel apa? Tahu Kak? Apa? Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus beserta kita gitu ya. Artinya dalam setiap perjalanan hidup kita, apapun itu, maupun itu lagi seneng, maupun itu mungkin kurang enak, Dia Tuhan yang senantiasa selalu beserta dengan kita. Amin. Amin Kak. Ya Immanuel, umur berapa Noel? Noel aja ya, saya panggil Noel apa Iman? Enaknya. Tampu? Bebas Kak. Bebas. Biasa dipanggil apa? Kamu biasa dipanggil apa? Bisa dipanggil Iman, bisa dipanggil Noel gitu. Biasanya dipanggil di sini sama teman-teman dipanggil apa? Noel. Iman. Iman ya, udah Iya. Iman aja lah ya. Kalau Noel kan udah banyak ya. Saya juga punya adik rohani namanya Noel gitu ya, biar ketukar-ketukar. Oke, Iman. Enak nih manggilnya Iman gitu ya, biar selalu Iman itu bertumbuh dalam hidup kita. Sekarang Immanuel lagi sibuk ngapain? Kuliah Kak. Kuliah Iya Kak. Di STTK Russo Indonesia Kak. Sekolah Tinggi Teologi berarti ya. Iya Kak. Gimana, happy nggak? Happy Kak. Happy ya? Iya. Semester berapa sekarang? Semester 2 Kak. Semester 2 ya. Iya. Happy. Beneran happy atau Benar-benar happy Kak. benar-benar happy? Iya. Apa yang membuat kamu happy itu apa? Ya bisa memperbaiki masa lalu, bisa memperbaiki setiap kesalahan yang pernah aku perbuat, ya bisa melayani Tuhan sekarang Kak. Bisa melayani Tuhan Iya. sekarang ya. Bisa memperbaiki apa yang kamu perbuat di masa lalu. Iya Kak. Emang masa lalu tuh kayak gimana sih? Ya masa lalu saya tuh dulunya dari kelas 3 SD udah kenal rokok. Saya tuh udah diajari abang saya merokok. Dari kelas 3 SD. Iya Kak. Oke. Terus Terus yang buat saya itu karena faktor dari keluarga sih Kak. Karena broken home. faktor dari keluarga. Broken home. Iya Kak. Gimana tuh broken home gimana? Papa mama cerai, divorce. Papa Pisah. mama itu nggak pernah akur, selalu pukul-pukulan gitu. Ujung-ujungnya tahun 2015 itu benar-benar pisah Kak. Ujung-ujungnya 2015 pisah. Iya Kak. Dan setiap kali berantem pukul-pukulan. Setiap kali kelahi. Iya Kak. Mama yang selalu dipukul gitu. Dan itu kamu lihat itu sejak kecil. Sejak TK Kak. Sejak TK. Iya. Dan waktu kamu sejak TK gitu udah ngerti waktu itu. Udah Kak. Jadi kalau udah ribut di rumah ya ujung-ujungnya keluar Kak. Kabur. Main ke rumah teman, main di sana di sini. Bisa sampai ke kampung orang, kampung sebelah gitu Kak. Karena sebuah situasi yang tidak nyaman gitu Iya, di rumah Kak. gitu ya. Iya Kak. Gak tahan lihat mama dipukulin gitu ya. Ya di situ ya cari suasana yang tenang Kak gitu. Karena mencari ketenangan gitu ya. Karena Iya. di rumah kan gak tenang, gak nyaman. Iya Kak. Dan hari itu kamu tertekan. Tertekan batin Kak, tertekan dari jiwa juga. Sempat marah gak? Sempat marah, sempat kecewa juga sama orang tua. Sama orang tua berarti sama kedua orang tua ya. Bukan Iya. cuma salah satu orang tua Iya, aja ya. sama kedua orang tua. Terus waktu kamu kecewa, waktu marah sama kedua orang tua, kamu memutuskan untuk akhirnya kamu kabur dari rumah. Iya, kabur dari rumah. Terkadang sering dijemput dari rumah tetangga gitu. Oh sampai sebegitunya. Iya. Terkadang pernah sering tidur di rumah tetangga, bahkan makan di rumah tetangga, mandi di rumah tetangga gitu Kak. Karena di rumah tetangga itu
saya dapatkan kasih kak. Saya yang diperhatikan. Kamu udah makan, kamu mandi, kamu belajar, sampai saya itu. Yang nggak kamu dapetin di rumah justru. Iya, yang saya dapatin itu dari rumah kekerasan ya, piring berterbangan gitu kak. UFO ya. Iya kak. Iya, saya juga pernah ngalamin itu sih. Saya ngeliat piring terbang, gelas terbang, gitu ya. Pas mau makan di mana? Nggak ada piring ya gitu ya. Dan itu berarti kamu kan bilang kan nggak dapat kasih dari orang tua. Gitu. Iya kak. Tapi puji Tuhannya ada tetangga ya yang baik. Iya kak. Gitu ya. Bahkan udah saya sampai sekarang udah saya anggap jadi orang tua saya. Seperti orang tua sendiri. Iya. Nah terus kalau misalnya waktu kamu bilang kan tadi kan mulai dari kelas 3 SD kamu udah kenal rokok. Iya kak. Gitu ya. Dan disitulah awal mula kenakalan itu. Iya kak. Karena dari kecewa seperti itu. Iya karena kecewa terus larinya sih waktu SD itu sering berantem, sering pukulin orang. Karena biasanya ke situ kak. Karena kan nggak mungkin kan marah sama orang tua, berantem sama orang tua gitu kan. Iya kak. Jadi cari pelampiasannya dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu terima, dari apa yang kamu rasakan dari kedua orang tuamu di rumah. Akhirnya kamu nyari pelampiasannya di sekolah, di luar. Sekolah kak. Itu. Nah, pasti ada aja tuh ngajakin berantem setiap hari, hampir setiap hari. Iya kak. Ya kalau gitu ada kesalahan orang gitu sih kita aja langsung main tumbuk, langsung pukul. Nengok aja kalau apa kau lihat? Iya, gitu. Oh jadi emosinya sangat terganggu gitu ya? Iya emosi itu tidak terkontrol kak. Dari SD? Dari SD. Keras itu? Sampai sekarang sih terkadang gitu iya, ya. Tapi sekarang ya puji Tuhan udah bisa lebih terkendali gitu iya. ya. Lebih bisa menahan emosi gitu ya. Iya. Dan kemudian dari kelas 3 SD sudah mulai ngerokok gitu kan, berkelahi. Masuk SMP itu kelas 3 SMP udah kenal ganja kak. Sudah mulai kenal ganja. Nah itu dari abang saya juga. Saya pernah lihat. Oh dari abangmu semua ya? Iya. Saya itu pernah lihat dia bawa kayak tembakau gitu. Terus saya penasaran. Saya bawa ke teman saya yang udah ngerti. Ini ganja katanya kan. Ya kayak mana caranya? Tapi kamu tahu kalau itu nggak benar. Sebenarnya kita tahu nggak, ngerti nggak? Ngerti kak. Tapi itu dibilang teman, kalau kau udah ngisap ini, pikiranmu pasti tenang gitu kak. Oh pikiranmu pasti tenang. Iya kak. Terus saya ambil, ini masih kurang katanya kan. Ku ambil lagi punya abang saya itu. Terus itu mulai dari situ kecanduan masuk SMA. Saya disuruh di Pematang Siantar sekolah, disuruh orang tua. Saya langsung oke kan karena saya tidak tahan melihat kekerasan dalam rumah tangga kan kak. Akhirnya kabur. Saya ikut aja di Siantar, katanya di Siantar. Terus umur berapa tuh, SMA ya? SMA kelas 1 kak. Terus itu di Siantar baru kenal sabu kak. Karena naik level lagi. Iya. Dari ganja akhirnya kenal sabu. Iya kak. Dari teman juga kan ada orang Siantar. Karena dilihat waktu itu jaya-jaya keluarga kami tuh masih royal berduit kak. Terus ini ada obat penenang lebih enak daripada ganja katanya. Tapi cuman agak mahal sedikit kayak gitu kan. Ya dulu itu masih dapat 200-300 kak. Tahun 2015. Usia SMA itu ya? Iya. Terus itu jadi sekolah juga berantakan kak. Karena terkadang dikasih uang sekolah 6 bulan gak pernah nyampe ke sekolah gitu. Terus itu pada saat itu ada teman yang dikeroyok. Jadi saya ikut-ikutan juga. Dipecatlah dari Siantar, langsung pindah ke kampung. Dipecat dari sekolah di Siantar? Iya kak. Terus itu di kampung juga dipecat. Belum nyampe 2 bulan. Langsung dipecat lagi? Iya. Terus pindah lagi ke Balige. Dari Balige juga dipecat gitu. Lagi? Iya, pokoknya di mana-mana dipecat tuh sekolah, dikeluarin semua? Iya kak. Itu waktu kelas 1 itu udah jalanin 4 sekolah kak. Udah jalanin 4 sekolah? Iya. Terus akhirnya kamu bisa menyelesaikan SMA di mana? Di Porsche kak. Ujung-ujungnya ya ke sekolah Texas kak. Cuman bayar uang sekolah
cuman datangnya ujian gitu Kak. Iya, sekolah yang ada ya, ternyata sekolah Texas juga ya Ada Kak. di kampung ya. Ada Kak. Ada juga ya. Iya Kak. Oke, dan itu kan kamu kan di SMA berarti itu tuh mulai lebih suram lagi tuh ya. Iya Kak, mulai Lebih ngaco, lebih nggak karu-karuan. iya, Kak. Tidak terkendali di Iya, situ. Kehidupan malam, balap liar, iya Kak. Terkadang suka ke tempat dugem. perempuan, Iya Kak. seperti cari-cari. Cewek yang nggak benar untuk ya untuk pelampiasan sih Kak. Itu usia SMA. SMA. Sampai akhirnya kamu pernah jadi kurir. Iya Kak. Itu gimana tuh jadi? Ya Kan kamu kan istilah kata kan duit cukup punya gitu kan. iya Kak. Cukup ada gitu kan. Apa yang bikin kamu tuh mau jadi kurir hari itu? Apa? Ya itu pertamanya ya dari Karena udah kehabisan duit mungkin apa? Karena Enggak, Kak. butuh sabu. karena disuruh teman sih pertamanya Kak. Disuruh teman ya. Disuruh beli 300 ya aku potong atas Kak gitu. Oh. Ya daripada Oke, cari-cari keuntungan dari situ lah ya. Iya. Daripada aku keluarin duit banyak ke sini ya mending gitu Kak. Berapa lama waktu itu sempat jadi kurir? Sampai tahun 2018 Kak. Dari 2015. Iya. Cukup lama ya. Iya. Ya terkadang teman itu datang. Aku lagi sakau nih. Beliin dong pakai 300 sabu katanya. Ya dijemput ya dikasih sama dia pakai 200 sama saya pakai 100 gitu Kak. Jadi duitnya dari dia 300, kamu yang sampein 200. 100 ya Kak buat kamu. Iya. Seperti itu. Iya Kak. Jadi perpanjangan tangan gitu ya. Iya Kak. Jadi dari 100 ya kamu pakai. Iya Kak. Karena percaya ke teman, ya ada juga teman dulu, teman seperjuangan, teman susah senang bersama dulu. Ya ujung-ujungnya dia mata-mata polisi, dia mau menganyutkan aku Kak. Cepu. Iya, Dicepuin teman. Akhirnya dikhianatin oleh teman sendiri. Iya. Sampai hampir ditangkap polisi. Iya Kak. Sempat itu digebukin polisi. Dipukulin polisi. Tambah marah lagi, tambah dendam lagi sama ini orang. Iya Kak. Terus itu saya cari-cari siapa yang cepuin saya mancing dia. Terus dia jujur. Terus malam minggunya itu saya nongkrong depan Indomaret, langsung saya jumpai dia pas dia pada saat itu di situ juga nongkrong Kak. Langsung kupukuli gitu. Kupukuli karena udah ditelepon yang punya Indomaret polisi, langsung kabur gitu Kak. Luar biasa ya berarti ya. Berarti memang karena dari keluarga yang broken ini membuka pintu kegelapan begitu banyak ya dalam hidup kamu waktu kamu merespon dengan salah ya hari itu ya, karena marah, karena kecewa. Sebenarnya marah karena nggak bisa melampiaskan keluar, melampiaskannya sama teman-teman, melampiaskan kepada hal-hal yang nggak benar gitu ya. Iya Kak. Dan terakhir, bukan yang terakhir juga pernah dicari-cari polisi juga. Iya Kak, pernah jadi buronan polisi itu 1 tahun. 1 tahun jadi itu ngapain sampai bisa jadi buronan polisi itu selama 1 tahun? DPO. Iya Kak. Masuk DPO. Iya. Selama setahun. Setahun. Dari tahun berapa ke tahun berapa itu? Umurmu berapa sorry sekarang? Umur 23 Kak. Umur 23 ya. Umur 23 udah pernah jadi DPO setahun. Iya. Berarti potong umur bisa 22 gitu ya. Oh, di usia yang sangat belia gitu, masih usia yang sangat muda. Itu gimana tuh sampai setahun jadi DPO tuh gimana? Ya dulunya itu Kak, kami tuh habis pulang dari warnet mau makan siang ke rumah. Kami ada 3 orang, yaitu aku sama abang aku sama temanku. Terus ada yang bawa motor itu lewat dari samping kami, digeber-geber. Kami tuh nggak kenal sama dia. Masalah nggak ada Kak. Ya, sorry saya potong. Ini bukan geber ya, geber-geber. Maklum, halak kita ya. Kalau orang Batak itu nggak bisa ngomong geber, geber-geber ya. Ya digeber-geber terus. Terus itu nggak terima jarak 100 meter itu dia berhenti. Terus kami dimaki-maki, diejek-ejek. Terus kami kejar, dia langsung tarik gas lagi gitu Kak. Sampai ada 4 kali digituin. Terus malamnya kami minum tua sama teman-teman, mabuk kan Kak. Terus saya mau ngantar teman saya mau pulang, di tengah jalan saya lihat orang itu mau ke arah Persia Kota. Terus saya putar balik lagi ke tempat tongkrongan kami kan Kak.
Langsung saya bilang sama abang saya, itu yang tadi siang lewat. Ku bilang langsung sama teman saya itu, ayo naik katanya kan. Saya yang bawa motor, terus di stopin sebelum Porsche kota itu. Pertama abang saya yang nendang motornya, nggak jatuh. Terus makin saya rapatin dia, terus saya tendang, motornya jatuh. Langsung kami gebukin dia. Orang itu ada 2 orang pada malam itu Kak. Terus temannya itu satu lari ke sawah, mau pulang, manggil satu warga, kampungnya, manggil masa. Terus yang kami fokuskan sama satu orang ini. Yang ngeledek ini. Iya. Sampai dia itu malam itu habis. Kami dengar kabar dia itu koma. Sampai koma? Iya. Dan kalau nggak salah motornya kamu bakar? Iya. Motornya itu sempat saya bakar. Terus kamu lempar ke sungai? Saya lempar ke sungai. Kurang ajar kamu ya. Karena udah parno juga kan Kak. Udah ketakutan itu ya. Karena di situ juga warga udah pada datang. Api apa itu katanya kan. Langsung. Udah rame lah pokoknya. Masih bisa saya dorong, saya lemparkan aja ke sungai gitu Kak. Terus kami langsung kabur. Tiba-tiba kami itu bersembunyi pertama di sawah Kak. Terus orang itu udah datang. Udah rame orang. Udah rame. Bawa itu senjata, 2 bawa apa? mobil, baru entah berapa puluh motor itu kan Kak. Udah kami lihat orang itu bawa golok, bawa samurai. Udah nggak benar lah ya. Udah nggak benar lah kan Kak. Terus saya telepon teman saya yang di tempat tongkrongan. Motormu pasti orang itu kenal. Kau cabut aja pulang. Kami bilang gitu kan Kak. Terus dia cabut. Terus kira-kira 2 jam itu orang itu nyariin kami sampai ke rumah. Nggak betul lagi nih. Ayolah cabut dari kampung ini. Ku bilang sama bangku gitu. Dan jadi buruan selama 1 tahun. Iya Kak. Tapi beruntungnya abangku sama temanku ini nggak dicari mereka. Orang itu nggak dikenal. Cuman aku yang dikenal. Orang itu cuman ngantar aku ke Samosir, baru pulang. Nggak diapa-apain. Bahkan jumpa sama polisi di rumah. Nggak diangkut. Tapi sayangnya cuman aku yang dikenal. Yang dikenali. Jadi kamu kabur selama 1 tahun. Kabur selama 1 tahun Kak. Selama 1 tahun. Akhirnya kamu kabur ke Samosir. Ke Samosir tempat itu bibi saya. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun di situ jadi kuli bangunan. Iya. Tapi belum bertobat juga. Belum bertobat juga Kak. Nah, apa yang membuat kamu akhirnya mengalami sebuah, kan sekarang kan kamu kan sekolahnya kan di STT gitu Kak. kan. Ini kan bertolak belakang banget dengan latar belakang kamu yang seperti itu. Iya Kak. Nah, di momen seperti apa yang membuat kamu itu akhirnya kok bisa nyampe ke sini gitu loh? Yang membuat kamu itu kan kalau misalnya yang saya dengar kan dari cerita kamu kan pernah hampir pindah agama juga. Iya Kak. Gitu kan? Karena pacaran sama orang yang beda agama. Iya. Sempat jalanin pola hidup agamanya dia seperti apa. Iya Kak. Kemudian sempat putus 1 tahun. Iya Kak. Dan akhirnya di situ ngambang, nggak jelas gitu. Iya, terombang-ambing lagi Kak. Kristen pun Kristen KTP gitu kan. Nah, apa yang membuat kamu itu titik baliknya, turning point-nya itu apa yang membuat kamu itu akhirnya kamu itu bertobat? Ini mungkin menarik nih. Ya. Dan pasti menarik. Tahun 2018 itu Kak, saya merasakan pertobatan, tapi belum pertobatan yang seutuhnya. sungguh-sungguh. 2018. Iya Kak. What happened? Terus itu kan rencana aku dulu mau melamar ke pabrik tap Inalum. Ini kondisinya udah lulus sekolah? Udah Kak. Sudah lulus sekolah. Oke, 2008 ya. 18 terus, ya? Iya Kak. Terus pada hari itu tanggal 4 bulan 10 2018 itu kami udah mulai jam 9 pagi minum sama bang saya, sama teman. Masih minum ini? Masih minum ya? Mau melamar kerja padahal gitu ya? Iya Kak. Terus teman saya baru pulang dari Medan. Dia juga anak Mapala Kak. Terus dia bawa ganja satu kantong plastik gitu kan Kak. Oke. Mulai jam 9 pagi kami udah start minum sampai jam 1 subuh. Dari jam 9 pagi? Iya Kak. Terus itu ganja udah banyak lah masuk kan Kak. Pada saat itu jam 12:30 rokok kami habis. Gak mungkin lah aku suruh senior saya sama abang saya kan beli rokok. Saya bergerak sendiri beli rokoknya. Tapi itu keadaan udah setengah sadar itu? Udah ngefly? Udah agak oleng sih Kak.
Terus pulang dari warung, ada macet di kampung karena mobil truk itu banyak. Terus pada saat itu mobil sedan, mobil sewa untuk ke Medan itu ada berjejer. Dia mau nyalip, tiba-tiba depannya juga itu nyalip juga. Pada saat itu dia jadi kayak terkejut gitu Kak. Dia nyalip yang depannya juga, yang nyalip ini. Oh jadi nyalip disalip lagi? Iya. Terus aku udah makan jalan orang berarti ya? Aku udah diberem Kak. Udah berhenti gini kan. Terus ditabrak sampai kaki saya itu diseret bemper mobilnya itu Kak. Berapa panjang itu? Dari bawah sampai atas lutut Kak, lukanya. Itu diseret berapa meter? Kira-kira 500 meter Kak. 500 meter? Iya. Terus itu karena dia mungkin takut kan Kak. Motor saya itu kayak dibuat nabrak kayu, nabrak pohon. Oh dia dikasih skenario seperti itu sama ini? Iya sama supirnya. Terus saya diseret dari tengah jalan itu sampai ke pinggir jalan itu Kak. Agar saya itu terlihat seolah-olah nabrak pohon. Iya. Terus pada saat itu udah nggak sadar lagi, sadarnya di rumah sakit. Oh kamu baru sadar itu di rumah sakit? Iya. Pada saat itu kaki saya belum diapa-apain. Terus entah berapa hari kemudian kaki saya dioperasi langsung menghitam Kak, langsung busuk. Pada saat itu dilarikanlah ke Medan. Di Medan itu jumpa sama dokter, ada hubungan keluarga juga. Langsung dilihat ini nggak bisa lagi diperbaiki, langsung divonis untuk diamputasi. Terus aku oke aja kan Kak. Dengar itu oke aja? Iya oke aja, kayak menurutku masih ada kaki alat bantu gitu. Terus itu udah mama nggak mau nanda tangani, ya aku sendiri yang nanda tangani. Akhirnya terus jam 10 malam langsung dieksekusi, langsung diamputasi kan. Terus jam 2-nya selesai operasi, langsung di ruang pemulihan. Di ruang pemulihan itu saya mendapatkan mimpi Kak, pakai jubah putih. Kamu itu harus pendeta orang gila, katanya gitu. Lagi mimpi tuh? Iya, pas lagi istirahat, pas lagi tidur itu. Ada orang baju putih datang di mimpi, dia bilang kamu harus jadi pendeta orang gila. Iya. Terus dalam hati saya, kok jadi pendeta orang gila? Aku aja orang gila gitu Kak. Oke. Terus berkelanjutan lagi, udah dipindahkan ke kamar nginap, kamar rawat gitu. Dari kamar operasi. Iya. Di situ juga pas lagi istirahat datang lagi mimpi itu Kak. Yang sama. Kami itu harus pendeta orang gila katanya kan. Terus dalam hatiku terus berkecamuk. Ya, aku aja orang gila. Kok jadi pendeta orang gila gitu kan Kak? Bertanya-tanya terus. Terus itu setelah saya pulang dari rumah sakit, waktu di rumah datang lagi gitu Kak. Mimpinya? Iya. Terus itu ada gembala melayani. Saya disuruh beribadah. Ya pertamanya beribadah di ibadah keluarga Kak. Di situ saya nggak ngerti tata ibadahnya kan Kak. Tiba-tiba saya tutup mata. Karena ini hampir-hampir nggak pernah ke gereja ya. Iya. Jadi nggak ngerti tata ibadah orang Kristen seperti apa gitu ya. Terus tutup mata aja yang penting. Iya, tutup mata. Pada malam itu makin jelas Kak, berjubah putih. Jadi kalau misalnya yang 3, sorry saya potong gitu kan, dari yang 3 itu yang pertama itu mimpi. Iya. Di rumah sakit, di ruang inap, di rumah sakit kan di ruang operasi dapat mimpi itu. Kemudian dipindahkan ke ruang inap dapat mimpi itu, pindah ke rumah dapat mimpi itu lagi. Dan kemudian pas di ibadah ini penglihatan berarti. Iya Kak. Karena di ibadah kamu tutup mata karena nggak ngerti ibadahnya. Iya. Terus itu di situ suaranya juga makin kencang Kak. Kamu itu harus pendeta orang gila. Kamu itu harus pendeta orang gila. Sampai 3 kali digituin Kak. Terus aku kayak manifestasi gitu Kak. Langsung tiba-tiba begitu? Iya. Kayak orang kesurupan gitu. Terus gembala saya bilang, kamu kenapa? Saya nggak mau jadi pendeta, aku bilang. Kenapa rupanya? Saya tidak mau jadi pendeta. Saya benci pendeta, aku gituin. Coba cerita katanya. Cerita.
ya terus mama komunikasi sama pendeta ini, terus cari dulu di mana sekolah yang bisa kita masukkan dia ke situ katanya kan. Terus mama telepon yang pernah layani mama. Terus itu gembala mama itu datang ke rumah. Itu udah harus itu udah panggilan dalam hidupmu katanya kan gitu kan. Karena sudah dapat 3 kali mimpi, dapat 1 kali penglihatan. Iya kan. Terus itu panggilan. Apa itu panggilan? Ya setauku panggilan itu lewat telepon gitu kan kak. Itu sekacaunya dulu. Terus itu kamu mau nggak melayani katanya kan? Melayani. Kalau setauku kan melayani kak kayak di restoran-restoran gitu, jadi pelayan gitu kan. Apa itu pelayanan gitu kan? Gak ngerti gitu ya. Ya udah kamu ikut aja ibadah nanti ke penjara katanya kan. Ya aku ikut aja. Baru udah agak-agak mengerti sedikit. Oh ini yang namanya pelayanan, kayak mengabdi gitu, mengabdi sama Tuhan gitu kan kak. Ya tiba-tiba tergerak sendiri ngomong sama mama, "Ma aku pengen gereja lah," aku bilang. Mama itu seneng kali. Kamu aduh mang, anakku ini sudah bertobat ini. Iya sampai abang tau lah kayak mana mama orang Batak ya kan. Iya. Langsung dipeluk, diciumi. Terus mama langsung pergi ke pasar beli baju. Langsung beli baju baru. Karena senangnya. Berarti kan. itu kayak cerita yang di Alkitab ya. Waduh, yang bisa dibilang gitu. Iya kan, si bungsu pergi itu kan, begitu pulang langsung dikasih baju baru, cincin baru. Baru dibeli sepatu, baru hari Minggunya langsung ibadah. Terus karena pada saat itu keluarga juga sedang hancur, jadi gembala-gembala sering dulu ke rumah untuk menguatkan melayani hati gitu ya. Mama gitu kan. Iya. Terus itu ya bercerita juga tentang masa laluku sama gembala ini. Bahkan dulu itu saya sebelum kecelakaan ada yang nyuruh saya itu gembala sekolah Alkitab di Bengkulu dulu. Saya itu nggak mau. Bahkan gembala itu pendeta itu saya maki-maki. Dulu. Waktu itu ya. Dulu waktu sehat. Waktu gitu sehat. Terus yang melayani mama ini, kamu mau nggak sekolah Alkitab? Katanya gitu kan kak. Aku udah mulai agak-agak mengerti baca-baca Alkitab, baru udah agak-agak mengerti doa. Yang dulunya saya itu kalau dengar orang itu doa saya ketawa. Aneh gitu ya. Aneh. Apalah orang ini bilang doa terus mana pernah dijawab Tuhan gitu. Terus itu ya saya putuskan kalau saya sanggup nanti saya lanjutin gitu kak. Tapi nanti kalau nggak saya sanggup di tengah jalan putus. Udah buat kesepakatan gitu. Terus tiba-tiba ya dimasukin kan kak. Karena itu dulu pada saat itu ya ngikut aja dulu kak. Ngikut ya orang berdoa. Terus orang baca Alkitab ya baca Alkitab gitu kan kak. Ya. Tiba-tiba pada saat itu saya udah merasakan pertobatan sedikit sih kak. Udah nggak merokok lagi pada saat itu. Baru nggak minum, udah nggak narkoba lagi gitu. Nggak ke tempat dugem lagi. Terus itu yang buat saya pernah juga down kak. Udah merasa pertobatan tapi pernah down lagi. Karena sebuah masalah. Karena abang saya itu meninggal dulu. Oh yang abangmu yang ngajarin nakal ini? Iya, abang saya itu meninggal. Karena meninggalnya karena apa sorry? Tabrakan juga kak. Oh. Karena yang jadi panutan saya itu dia. Kalau dibilang sama siapa kau yang terdekat, mama atau bapak, nggak ada. Cuma sama abang. Dia itu tempat tukar pikiran gitu. Setelah dia meninggal itu kayak pikiranku itu makin luas, makin terbuka gitu. Pada saat itu aku putuskan merokok lagi. Terus aku balik ke sekolah Alkitab, bersungguh-sungguh lah di situ kan kak. Terus saya itu setelah saya tamat sekolah Alkitab, saya disuruh lanjut sekolah untuk melanjutkan pendidikan saya di STT Kerusu. Oh itu yang waktu itu yang di Balige ya berarti ya? Iya kak. Yang di tempatnya Pak Ivan Nababan. Ivan Nababan ya, sama Pak Tamrin ya? Iya sama Pak Tamrin. Di Zaitun ya? Di Zaitun. Oh iya, itu teman saya itu. Ya. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk ikut yang di Bekasi? Yang
ikut di Bekasi Kak. Terus itu di sini saya lebih merasakan kasih sayang Tuhan itu Kak. Nyata ya. Asli kasih sayang Tuhan itu dalam hidup saya itu nyata. Saya pernah dapat ayat Alkitab itu di Amsal, itu teguran keras buat saya, itu teguran terakhir. Yang membuat kamu jadi makin yakin gitu. Makin yakin untuk melayani Tuhan sepenuh hati Kak. Berarti sudah siap untuk melayani orang gila ya? Sudah Kak. Dulu itu saya di Bali G melayani orang gila juga Kak, ngasih nasi. Di sini udah belum? Pernah sih Kak, waktu di Jalan Jati Asih pernah nasi. Oh, yang di Jati Asih tuh. Pernah ngasih 2 bungkus nasi sama orang gila, kebetulan lewat gitu Kak. Iya, nanti saya doain pokoknya nanti akan Tuhan bukakan untuk pelayanan kamu nanti di orang-orang gila, bukan orang gila lah ya. Orang dalam gangguan jiwa lah ya kita sebutnya gitu ya, untuk semakin dibukakan biar apa yang kamu dapatkan lewat mimpi itu benar-benar bisa terrealisasi dan tergenapi dalam hidup kamu. Iya. Amin ya. Amin. Nah, kalau misalnya nih pertanyaan terakhir nih dari saya gitu ya, dengan kehidupan kamu yang dulu dengan yang sekarang, ya yang kamu bersyukur gak? Ya kalau yang dulu itu mungkin kan dulu kan kamu punya segalanya, kamu bisa nikmati segalanya. Dan justru di kehidupan yang sekarang kamu kehilangan kaki, terus kamu kehilangan kenikmatan, gitu kan? Apa yang jadi pembeda sehingga kamu memilih aku di sini aja sama Tuhan? Jadi pembedanya itu Kak, walaupun saya sudah gini, tapi saya masih bersyukur. Bersyukurnya kalau saya tidak ditegur Tuhan dengan cara mengambil kaki saya itu, saya bahkan makin kacau hidup saya. Terus ya yang buat saya itu yakin untuk melayani Tuhan itu, saya bertemu orang di perantauan ini yang orang asing yang bisa anggap saya anaknya gitu Kak. Terus itu berkat-berkat yang dari Tuhan itu tidak habis-habis untuk hidup saya Kak gitu. Yang saya dapat kaki palsu, yang dapat motor gitu Kak. Oh iya, motor custom lagi, spesial lagi motornya ya. Wah, keren banget ya. Iya. Berarti kamu sangat bersyukur dengan segala apapun juga yang boleh terjadi dalam hidup kamu, karena kamu sekarang mungkin kehilangan kenikmatan secara dunia, tapi kamu mendapatkan sebuah kepuasan di dalam Tuhan yang tidak ternilai batasnya, dan berkat yang luar biasa ajaib ya. Hidup itu juga lebih agak tenang sih Kak. Lebih tenang ya. Lebih tenang. Lebih ya dulunya itu kalau kayak di Uber gitu kan. Kalau dulu tuh pengennya berantem, emosian. Yang kali ini kayak lebih shalom, lebih damai gitu Kak. Ya kalau ada masalah sih udah agak bisa lebih dewasa, lebih bijak. Membawa kedua gitu Kak. Tapi gak langsung fisik gitu ya. Iya, membawa dua, tapi ya masih sering bolong-bolong sih, tapi udah tahu Kak caranya. Ya kalau kita balik lagi, kalau kita emosi balik lagi ke masa lalu nggak guna gitu Kak. Iya, at least kamu tahu kemana tempat kamu mengadu, kemana kamu tempat kamu berdoa dan bercerita gitu ya. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Immanuel Tampu Bolon. Oke, Immanuel Tampu Bolon, boleh saya berdoa buat kamu? Boleh Kak. Ya, saya berdoa buat kamu ya. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan buat Immanuel ya Tuhan Yesus. Biar dari kehidupannya ya Tuhan yang bisa dibagikan kepada setiap teman-teman yang sedang menonton acara ini hari ini Tuhan. Biar sekali lagi cerita hidup Immanuel ini bisa menjadi sebuah cermin ya Tuhan. Dan juga bisa menjadi sebuah gambaran, bisa menjadi sebuah pelajaran ya Tuhan, yang bisa memberkati setiap para penonton yang menonton acara ini hari ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, apa berdoa ya Tuhan buat Immanuel ya Tuhan, apapun juga yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidupnya lewat mimpi-mimpi dan penglihatan, biar sekali lagi Tuhan Engkau yang memberikan anugerah dan kemampuan untuk Immanuel ya Tuhan benar-benar bisa ya Tuhan menjalaninya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kalau Kau panggil ya Tuhan untuk orang-orang yang dalam gangguan kejiwaan ya Tuhan, mari Tuhan biar Engkau yang berikan anugerah dan kemampuan untuk dia bisa berjalan. Hamba percaya ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan bahwa tidak ada satupun panggilan daripada Tuhan Allah yang maha tinggi itu yang sia-sia dalam hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa memberkati anak-Mu ini ya Tuhan Yesus, dengan segala apapun juga yang boleh terjadi dalam hidupnya, biar anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sharing hari ini dengan Immanuel Tampu Bolon. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Oke, buat teman-teman semua, demikian obrolan kita hari ini dengan Immanuel Tampu Bolon, yang pastinya ini akan sangat menginspirasi buat setiap kita. So,
Kalau saya secara pribadi saya merasa diberkati. Noel, terima kasih ya. Immanuel, terima kasih udah mau sharing, terima kasih sudah mau berbagi juga buat teman-teman sahabat Artok dimanapun mereka berada yang sedang nonton hari ini. Dan kalau teman-teman ngerasa, kalau misalnya kalian ngerasa nih ya bahwa aduh obrolan dengan Immanuel, sharing dari Immanuel nih hari ini ngeberkatin hidup saya banget, jangan lupa untuk di like videonya, jangan lupa untuk di share juga supaya makin banyak yang diberkati. Dan yang pasti jangan lupa untuk di subscribe aja channel daripada Asia Zara Radio supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi penting daripada program-program Asia Zara Radio, khususnya dari program kesayangan kita Artok hari ini. Oke, saya Rolis Firman dan Immanuel Tempuwolo. kami undur diri dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you all, bye-bye. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi yang